Halo teman-teman, kali ini kita akan mengetahui lebih jauh mengenai komponen cuaca. Unsur-unsur cuaca terdiri dari radiasi sinar matahari, lamanya penyinaran dan sudut datang matahari, suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, penguapan, penutupan awan, kecepatan dan arah angin, dan presipitasi. Mari kita ketahui dan kenali semua unsur tersebut, dimulai dari unsur radiasi sinar matahari. Komponen cuaca yang pertama adalah radiasi sinar matahari. Radiasi adalah alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Spektrum radiasi matahari terdiri dari dua, yaitu sinar gelombang pendek dan sinar bergelombang panjang. Sinar yang termasuk gelombang pendek adalah sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, sedangkan sinar gelombang panjang adalah sinar inframerah. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung dari 4 faktor, di antaranya 1. Jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. 2. Intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besar sudutnya datang. Sinar yang sudut datangnya miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi disebabkan karena energinya tersebar pada permukaan yang luas dan juga karena sinar tersebut harus menempuh lapisan atmosfer yang lebih jauh ketimbang sinar dengan sudut datang yang tegak lurus. Faktor yang ketiga adalah panjang hari, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. 4. Pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diserap oleh gas-gas, debu, dan uap air, lalu dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Radiasi matahari yang mencapai batas atas atmosfer tidak mengalami penurunan tingkat kekuatan, tetapi di dalam penjalarannya melalui lapisan atmosfer bumi, radiasi matahari akan mengalami hamburan dan penyerapan oleh molekul debu dan partikel awan, sehingga hanya sebagian kecil saja yang mencapai bumi. Komponen cuaca yang kedua adalah suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Pengukuran suhu dinyatakan dalam beberapa skala, yaitu Celsius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Sebagian besar negara-negara di dunia menggunakan skala Celsius. Rata-rata suhu bumi berkisar 150 derajat Celcius pada permukaan air laut. Akan tetapi bervariasi menurut letak lintang, ketinggian, musim, dan waktu pada setiap harinya. Dan pula suhu tertinggi berada di daerah tropis dan suhu yang terendah berada di daerah kutub. Berbeda di wilayah yang berada di sepanjang ekuator, dalam seluruh bulannya memiliki suhu yang relatif stabil. Hal ini dikarenakan wilayah sepanjang ekuator mendapatkan panas sepanjang tahunnya. Tidak terjadi pergeseran posisi matahari secara ekstrim di sini. Berikut merupakan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap variasi suhu. 1. Durasi penyinaran matahari. Yang kedua, sudut datang sinar matahari. Yang ketiga, relief permukaan bumi. Yang keempat, banyak sedikitnya awan. Yang selanjutnya adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Kemampuan udara untuk menangkap uap air terbatas. Kelembaban udara menurun ketika suhu udara naik dan meningkat ketika suhu udara menurun. Akibatnya,
Kelembaban relatif udara tertinggi terjadi pada saat menjelang fajar, ketika suhu pada saat itu terendah. Kelembaban udara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelembaban mutlak atau kelembaban absolut. Yang kedua adalah kelembaban nisbi atau kelembaban relatif. Kelembaban udara dapat diukur dengan menggunakan sling, psikrometer, hygrometer, dan hygrotermograf. Tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang disebabkan oleh berat dari molekul-molekul udara. Meskipun molekul-molekul udara tidak tampak oleh mata, tetapi tetap mempunyai berat dan menempati ruang di angkasa. Tekanan udara dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tekanan udara tinggi, lebih dari 1013 mbar, tekanan udara rendah, kurang dari 1013 mbar, dan tekanan di permukaan laut sama dengan 1013 mbar. Dan juga alat untuk menghitung tekanan udara adalah barometer raksa. Selanjutnya adalah penguapan. Penguapan terdiri dari 3, yaitu evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Evaporasi adalah proses pertukaran air dari permukaan bebas, dari muka tanah, atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi dari tanaman melalui sel stomata pada daun. Air yang dihisap oleh daun setelah proses fisiologis akan diuapkan kembali melalui sel stomata. Yang terakhir adalah evapotranspirasi adalah penguapan yang terjadi pada suatu daerah di mana di dalamnya terdapat juga tanaman yang tumbuh. Kejadiannya bersama-sama antara evaporasi dan transpirasi. Keduanya saling mempengaruhi. Soil evaporasi akan dikurangi dengan terjadinya transpirasi. Yang selanjutnya adalah penutupan awan. Awan terbentuk ketika udara panas, lebih banyak uap terkandung di dalam udara karena air lebih cepat menyejat. Udara panas yang syarat dengan air ini akan naik tinggi, hingga tiba di suatu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap itu akan mencair dan terbentuklah awan, molekul-molekul titik air yang tak terhingga banyaknya. Apabila awan telah terbentuk, titik-titik air dalam awan akan menjadi semakin besar dan awan itu akan menjadi semakin berat, dan perlahan daya tarik bumi menarik ke bawah hingga sampai satu titik di mana titik air itu akan terus jatuh ke bawah dan turunlah hujan. Yang selanjutnya adalah kecepatan dan arah mata angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan rendah, dan juga angin merupakan udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Pengukuran angin meliputi arah dan kecepatan. Alat untuk mengukurnya adalah anemometer. Angin biasanya bergerak dengan kecepatan rata-rata 8-24 km per jam, tetapi angin dapat bertambah kencang dengan adanya badai. Yang terakhir adalah presipitasi. Presipitasi adalah suatu kejadian jatuhnya air dari atmosfer mengarah ke permukaan bumi dalam bentuk zat cair yang turun, bisa dalam bentuk embun, salju, dan hujan. Presipitasi terjadi akibat pengaruh suhu udara yang tinggi, dan terjadilah hujan atau salju. Awan-awan yang terbentuk kemudian tertiup oleh angin dan mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Proses ini disebut dengan adveksi. Awan-awan yang terbawa angin ini akan semakin besar ukurannya karena terus menyatu dengan awan lain. Apabila awan telah terbentuk, titik-titik air dalam awan akan menjadi semakin besar, maka terjadilah hujan.